Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Dimensi Sosial, Budaya, dan Gender dalam Kesehatan Masyarakat dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku dan dosen pengajar Dr. Victor Pasca Kalengkong, SMSI. Dengan nama-nama anggota kelompok yang pertama ada Eternity Jusika Tuhe dan Presilia Elfrida Monika. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Salah satu upaya untuk pembangunan nasional adalah dengan melakukan pembangunan kesehatan. Hal ini digunakan untuk diarahkan guna mencapai kesadaran, kemampuan, dan kemauan dari masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam konsep sehat dan sakit ini tidak terlalu mutlak dan universal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, bukan hanya dalam hal klinis atau kenyataan klinis saja, tetapi juga dipengaruhi terutama karena adanya faktor sosial dan budaya. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan, kepercayaan, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang melekat yang berhubungan dengan konsep sehat dan sakit serta apa itu penyakit. Kemudian, seorang pakar antropologi kesehatan dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa sakit dan sehat ini bukan hanya bergantung pada keadaan dan kenyataan klinis, tetapi pada faktor sosial, budaya, dan gender pada orang tersebut. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembahasan, dan untuk topik yang pertama, yaitu sehat dan sakit dalam perspektif sosial budaya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna secara fisik, sempurna secara mental, bahkan sempurna secara sosial. Dan oleh karena itu, kesehatan adalah hak asasi dari semua orang tanpa terkecuali, dan semua orang harus mendapatkan kesehatan yang sempurna. Namun dalam hal ini, kenyataannya keadaan kesehatan individu dan masyarakat ini tidak selalu dapat dicapai secara optimal karena adanya keterbatasan individu dan masyarakat untuk mencapai serta karena ada berbagai aspek sosial budaya yang membatasinya. Dengan demikian, tercapainya hak kesehatan tidak selalu sama pada setiap orang dan pada setiap budaya seiring dengan perbedaan-perbedaan dari dimensi sosial dan budaya. Dimensi sosial dalam kesehatan ini merujuk pada kemampuan untuk membuat dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi juga mendapatkan perilaku dan kepercayaan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain, dan perilaku yang sesuai dengan standar nasional. Namun demikian, standar nasional ini tidak selalu bisa dicapai oleh semua orang, dan tidak selalu standar nasional ini menguntungkan dan mendapatkan kesehatan yang maksimal. Misalnya karena adanya keadaan sosial ekonomi yang terbatas, maka orang tersebut tidak dapat memilih tempat pelayanan untuk kesehatan standarnya, atau karena adanya usulan tetangga sehingga individu terpaksa meminum jamu atau ramuan yang diusulkan karena merasa bahwa tetangga sudah berbaik hati membelikan minuman tersebut, dan ini merupakan dari sisi dimensi sosial. Kemudian untuk dimensi budaya ini merujuk pada cara hidup suatu kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman untuk berhubungan dengan anggota masyarakatnya serta untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dan budaya ini diajarkan dan diturunkan kepada generasi secara turun-temurun dan ciri dari suatu kelompok masyarakat tersebut. Dan dalam hal kesehatan, dimensi budaya ini diantaranya dapat berupa kepercayaan dan pengetahuan tentang sehat dan sakit dari individu dan kelompok, serta nilai-nilai dan perilaku yang dianggap penting. Dan faktor budaya yang terkait dalam kondisi kesehatan dan penyakit ini sangat penting untuk mengetahui signifikansi yang diberikan oleh pasien untuk penyakitnya, atau untuk mengetahui parah dan tidaknya penyakit yang deritanya. Kemudian, kondisi sehat dan sakit tidak semata-mata merupakan kondisi biologis saja, tetapi juga merupakan konsep yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Dan sehat ini dapat dipandang dari perspektif yang lebih luas. Pengertian tentang sehat dan sakit sangat beragam, tergantung dari paradigma yang digunakan. Dan paradigma sehat pada intinya menitikberatkan pada promosi kesehatan dan pencegahan dalam rangka mengurangi faktor resiko atau mengupayakan seseorang untuk bisa mungkin terhindar dari penyebab penyakit.
Selanjutnya, sehat sakit dalam perilaku kesehatan. Dan sehat secara sederhana bisa diartikan juga sebagai kondisi yang normal. Dan perilaku kesehatan atau perilaku yang berhubungan dengan kesehatan merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh individu yang mempengaruhi kesehatan atau kematian. Jadi, untuk perilaku kesehatan ini merupakan sebuah respon terhadap respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, kemudian makanan, sistem pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Dan perilaku kesehatan juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana individu itu berada, dan banyak tindakan yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Tindakan seperti diet, tidur, tidak merokok, berjalan kaki, melakukan pencarian kesehatan, dan mematuhi peraturan perawatan medis, dan sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa perilaku kesehatan ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, dan beragam nilai masyarakat yang dilaksanakan dan diyakini, serta kebudayaan dan teknologi yang berkembang dapat menjadi acuan untuk menelusuri konsep dan perilaku kesehatan. Dan juga perilaku kesehatan sendiri juga bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Selanjutnya, materi tentang konsep sakit dan perilaku sakit. Sakit sendiri merupakan penyimpangan dari status sehat. Sakit adalah kondisi di mana terganggunya atau menurunnya keadaan secara fisik, secara emosional, intelektual, sosial, bahkan perkembangan sosial dari seseorang. Dan perilaku terhadap sakit dan penyakit ini melibatkan cara di mana individu memantau tubuh mereka, bagaimana menentukan dan menafsirkan gejala mereka, serta mencari dan mengambil tindakan untuk pengobatan dan memanfaatkan sumber bantuan, serta sistem perawatan kesehatan yang lebih formal. Dan premis penting dalam perilaku terhadap sakit dan penyakit adalah bahwa penyakit serta pengalaman penyakit dibentuk oleh faktor sosial budaya dan sosial psikologis. Dan hal ini akan meningkatkan sensitivitas atau kerentanan individu terhadap gejala fisik dan psikologis, misalnya pola introspeksi individu secara khusus bila dilihat dari pikiran dan perasaannya, dan pola ini dibentuk oleh budaya dan hubungan sosial serta interaksi dengan berbagai aspek dan situasi sosial. Dan kemampuan untuk bisa memahami konsep penyakit yang digunakan oleh pasien ini akan membuat komunikasi dengan tenaga kesehatan ini menjadi lebih tepat dan pengobatannya menjadi lebih baik serta meningkatkan kepatuhan pasien. Kita masuk dalam epidemiologi dan antropologi kesehatan. Ahli epidemiologi menggambarkan bahwa pola penyakit memanfaatkan data masa lalu, sekarang, dan akan datang. Perbedaan budaya dalam tiap negara, di mana perbedaan budaya ini sangat memungkinkan adanya variabel penjelasan baru dari apa yang sebelumnya dilakukan maupun mempresisi dan menjelaskan bagaimana signifikan dari variasi yang diamati terhadap penyakit dan perilaku. Mengkaji penyakit juga berkaitan dengan aspek-aspek tertentu sebagai penyebab penyakit seperti sosial, budaya, dan politik, di mana dalam mengkaji ini dimaksudkan bahwa penyakit tidak hanya sebatas presentasi statistik, namun juga dibutuhkan dalam kualitas tertentu untuk memahami ciri, sifat, dan persebaran, serta mempertimbangkan aspek-aspek tertentu sebagai penyebab penyakit seperti penyakit sosial, budaya, dan politik. Seperti halnya epidemiologi, antropologi kesehatan juga berusaha mengungkap pola. Pola yang dimaksudkan di sini adalah respon budaya terhadap penyakit. Antropologi menjawab pola yang dikesampingkan dalam
pandangan epidemiologi, tetapi memiliki penjelasan yang kuat dalam masyarakat. Antropologi kesehatan menganalisis pemahaman dan interpretasi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan, serta faktor-faktor penentu biologis, lingkungan, perilaku, dan budaya penyakit. Kita masuk dalam perspektif Genger dalam kesehatan masyarakat, di mana Genger ialah menggambarkan peran yang diberikan secara sosial, dan Genger juga terkait erat dengan seks biologis dan sangat mempengaruhi kesehatan. Genger di sini dimaksudkan bahwa lebih pada peran antara laki-laki dan perempuan yang diberikan secara sosial. Hal ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin, yaitu konsep biologis yang didasarkan pada karakteristik biologis seperti perbedaan organ reproduksi atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Perspektif Genger dalam kesehatan masyarakat juga membicarakan kesehatan dengan perspektif Genger. Kita berfokus pada dampak atau faktor risiko yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan karena masalah organisasi di dalam masyarakat. Genger berkaitan dengan struktur sosial, juga berkaitan dengan peran perilaku, aktivitas, dan atribut yang berbeda. Mendiskusikan masalah Genger dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat signifikan dalam membicarakan masalah kesehatan. Hal ini karena bisa diartikan sebagai ketimpangan dan diskriminasi. Penilaian perspektif dan pengembangan penelitian terkait kesehatan dan penyakit. Nah, persepsi kesehatan dalam penilaian subjek yang dilakukan oleh seseorang mengenai kondisi kesehatan masyarakat, hal ini sering kali dipengaruhi oleh karakteristik demografi, sosial ekonomi, dan gaya hidup. Persepsi tentang status kesehatan dalam studi populasi dan memahami korelasinya dapat membantu profesional kesehatan untuk memprioritaskan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kita masuk dalam intervensi interdisiplin. Pemahaman mengenai sosial budaya dan Genger sangat penting untuk menjadi dasar dalam melakukan intervensi dan mengembangkan kebijakan kesehatan. Suatu intervensi atau kebijakan kesehatan harus dapat diterima secara sosial dan budaya, termasuk Genger, untuk dapat diterapkan di masyarakat. Kesehatan dalam masyarakat yang kompleks dapat didekati dari banyak aspek dan dimensi. Aspek sosial, budaya, Genger, dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan pengambilan keputusan untuk pencarian pelayanan kesehatan. Terima kasih, demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang dimensi sosial budaya dan Genger kesehatan masyarakat, dan kiranya presentasi kami ini boleh bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan bahan yang berkaitan dengan video kami ini. Terima kasih.